Saudara Iman, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan nanti menjelang ajal datang atau meninggal dunia nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga saja apapun yang masih tersisa dari hak-hak makhluknya yang belum sempat kita tunaikan, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan juga untuk tunaikan, sehingga kita lepas dari hisab pada hari kiamat nanti. Dan juga tentu kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita yang tercinta ini, dan juga Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan masyarakat untuk saling gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga nikmat Allah yang besar ini, yaitu kemerdekaan kita, persatuan dan kesatuan kita, dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan niat para muslimin yang sedang ditimpa musibah dimanapun mereka berada, secara khusus sekarang ada di Gaza. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, Allah menambahkan kesabaran dalam hati mereka, serta Allah berikan pahala yang melimpah bagi mereka, serta juga Allah memberikan kepada mereka kemenangan, negara yang berdaulat, sehingga mereka bisa hidup sama dengan orang-orang yang sudah merdeka tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan jiwa kita di saat Allah izinkan. Serta juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, di antara amal yang sangat dianjurkan di Ramadan ada beberapa poin. Yang pertama itu puasa sendiri. Dan puasa ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan dari sisi kita akan bedah puasa dari dua poin. Sisi spiritualnya, dari nilai keimanan dan pahalanya, dan sisi kesehatannya. Kalau sisi spiritual dan keimanannya, dia adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Nggak ada yang menyamai puasa. Mau sholat, mau haji, mau jihad, semua di bawah nilai puasa dari sisi kuantitasnya. Beranjak daripada hadis Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, yaqulullah ta'ala, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin ila adhafin katsir ila 700 dhif. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadarnya, atau makna lainnya sudah kembali pada dirinya sendiri. Langsung Allah kasih nilai. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, satu pahala bisa jadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan. Kita sama-sama sholat di saat pertama, ada yang dapat cuma 10 pahala, ada yang 100 pahala, ada yang 1000 pahala, ada yang 700 pahala. Tergantung kadar keikhlasan, benarnya wudhunya, benarnya syarat-syarat rukun sholatnya, khusyuknya, semua itu masuk. Ayat-ayat yang dia baca. Kemudian, kecuali puasa. Kata Nabi SAW, illa siyam atau illa saum, fa innahu li wa ani ajzi bihi. Allah mengatakan kecuali puasa, hadis qudsi ini, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku, kata Allah. Jadi karena itu secara kuantitas nilainya lebih besar daripada 700 kali lipat. Bisaimi farhatan. Kata Allah SWT, dan orang puasa aku kasih dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira pada saat dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau pada saat buka puasa haus dan laparnya hilang, dia gembira. Kemudian pada saat bertemu dengan Tuhannya kena diberikan balasan surga. Ya, diberikan balasan surga. Wala khalufu famussaim atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Ini ada makna ya. Karena kan orang biasa kalau puasa nggak makan, nggak minum, apalagi kalau dia tidak sering kumur-kumur, ya. Karena menggunakan siwak, sikat gigi boleh orang kalau lagi puasa. Jadi kalau orang tidak lakukan biasanya mulutnya ada bau. Ya. Maka bau ini di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi. Ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi antum jangan sengaja panggil teman, nih mulut saya lebih wangi dari kasturi. Tiup, pingsanlah orang itu. Ya. Maka ini keutamaan puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhi 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang puasa karena Allah sehari saja karena Allah, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka jaraknya 70 tahun. Ya. Juga kata Nabi SAW, as-sawmu junnah kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu jadi perisai dari api neraka sebagaimana perisai seseorang dari kalian pada saat di kancah peperangan. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum, kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth,
supaya bisa jadi perisai dari api neraka, jangan pernah rafath. Rafath itu mengucapin kalimat syahwat kepada bukan pasangan halal, ya. Sayang, rindu, cinta, apalah bahasa-bahasa ini yang untuk suami istri jangan dipakai untuk yang lain. Wala yafsuk, jangan dia berbuat kejahatan. Wala yajhal, jangan buat-buat kebodohan, buang-buang waktu. Maka ini semua dia. Fa in sabbahu ahad, kalau ada yang mengajak dia bertengkar, falyaqul inni imru'un sha'im, katakan aku seseorang yang sedang ikut program puasa, enggak mau bertengkar. Gitu. Jadi ini perintah puasa. Bersabar, jalani insyaallah, dan nikmati itu hausnya, nikmati laparnya sebagai sebuah pengorbanan buat Allah. Toh juga begitu azan maghrib bebas kita makan dan minum, ya. Kalau kita hitung waktu kita puasa sama waktu kita boleh makan dalam sehari, lebih banyak waktu kita boleh makan loh. Karena dari mulai maghrib sampai subuh. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 5, ya, berarti kita bisa 11 jam atau 12 jam, kurang lebih, ya. Hampir sama gitu, antara puasa sama kita boleh buka puasa dan makan. Maka bukan berarti kita disuruh puasa terus. Makanya Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menikmati hausnya, menahan dahaga ini di puasa, dan bangunnya sholat malam dan berduduk sama orang-orang saleh, aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini. Maka nikmati puasa itu, indah, nyaman. Sisi spiritualnya, ya. Sisi kesehatannya, kalau badan kita ini mesin, rusak ini mesin. Karena makan pedas, makan manis, makan dingin, masuk panas. Kalau mesin rusak nggak ini? Rusak. Mobil saja harus servis, ya. Kalau nggak servis bisa mogok tengah jalan. Antum pakai 11 bulan, makan nasi goreng, makan pisang, makan ini, minum panas, minum dingin. Maka 11 bulan dipakai. Tahu nggak teman-teman, secara medis kita juga biar tidur malam, pencernaan kita masih mengelola sisa makanan yang kita makan. Makanya medis melarang banyak makan kalau malam hari, kan gitu. Karena yang kita makan dari pagi itu masih dikelola itu pada malam hari. Makanya bangun pagi biasanya orang buang air gitu. Nah, seperti itu. Nah, puasa datang untuk mengistirahatkan, servis. 11 bulan kau pakai badanmu nih, 11 bulan seperti kalau mobil kau pakai, sekarang masuk di bengkel, servis. Jangan makan, jangan minum. Makanya kita kalau sudah seminggu puasa, 2 minggu puasa, perut kita sudah terbiasa itu. Kadang-kadang buka puasa dengan berapa butir kurma, minum 1 gelas sirup, sholat maghrib, udah biasa. Kadang-kadang mau makan males, ya. Ada orang makan nanti habis tarawih. Makanya teman-teman ambil pelajaran dari sisi kesehatan. Ramadan itu ada ilmunya di situ, ada hubungannya dengan masalah kesehatan. Ada satu orang kaya di Saudi, dia ini 10 tahun tidak puasa Ramadan, 10 tahun. Orang kaya. Bagaimana caranya supaya orang tidak soroti dia? Dia orang kaya di Saudi. Dia setiap kali mau tiba Ramadan, kayak kita begini akhir Sya'ban, dia ajak istri sama anak-anaknya berangkat ke Eropa, liburan, supaya ada uzur musafir. Dia pulang setelah Idul Fitri, jadi nggak ada puasa. Orang juga tidak banyak tanya dia, mungkin orang pikir dia puasa di sana, padahal sebenarnya tidak. Dan dia pergi ke negara Eropa, karena negara kafir, mungkin sedikit orang Islam. Gitu. Setelah 10 tahun, Allah uji dia dengan penyakit. Ini kisah nyata. Allah uji dia dengan penyakit, kena sakit di perutnya, setiap datang kejang-kejang, kesakitan. Dia nggak bisa obat. Dia pakailah harta dia yang ada, datangi semua dokter spesialis penyakit dalam. Seluruh dunia didatangi sama dia. Karena orang kaya. Berobat sana, berobat sini. Dokter-dokternya tidak ada yang temui penyakitnya. Subhanallah. Sampai hampir setahun dia berobat. Di tahun ke-11 ya. 10 tahun dia tidak puasa Ramadan. Di tahun ke-11 ini hampir 1 tahun dia berobat sana sini nggak sembuh-sembuh. Kalau datang teriak-teriak kesakitan. Terakhir itu hampir sebelum Ramadan, bulan Sya'ban begini, dia rupanya dengar ada satu dokter spesialis orang Katolik di Jerman. Ada sedikit saya mau tambahkan kisah di sini. Katolik ini sudah lama dikenal mau masuk Islam, tapi dia lagi tunggu berita besar nih. Apa yang kira-kira mendongkrak dia untuk syahadat? Dia udah pelajari Al-Quran, dilacinya bahkan ada Al-Quran dalam bahasa Jerman. Intinya pada saat itu dia pergi berobat sama dokter itu. Dokter ini periksa, nggak ada penyakitnya. Cek secara medis nggak ada, dengan alat tercanggih pun nggak ada. Lalu dokternya tanya, mana dokter-dokter yang pernah kau datangin sama resep-resep obatnya? Dilihatin semua nama profesor-profesor dunia yang terkenal. Teman-teman sejawatnya dokter ini tahu semua ini, dokter-dokter ahli di bidangnya. Obat-obat semua ya punya, obat penyakit perut, vitamin, semuanya ada. Dan itu yang termahal semuanya. Maka dokternya bilang begini, kamu agama apa? Dia bilang, saya Muslim. Kata orang itu. Ini sebabnya dia taubat ya, dari dokter Katolik ini. Dokternya bilang, setahu saya kamu kan dalam agama Islam ada puasa Ramadan. Puasa. Dia rupanya sudah pelajari Islam orang ini kan. Dan itu puasa sebulan kan. Saya sarankan kamu tinggalkan semua resep-resep kamu ini. Sebentar lagi bulan puasa ini kok puasa. Dokter ini gak tahu kalau dia 10 tahun tidak pernah puasa. Karena dia sudah kepepet. Semua dokter sudah angkat tangan. Dia tiba-tiba tersentuh. Ya kenapa saya gak coba terapi puasa. Dia pulang. Semenjak dia niat puasa dan taubat,
penyakitnya hilang. Sebulan penuh nggak pernah kambuh penyakitnya. Dan gara-gara itu dia bertobat. Setelah lebaran, dia lihat ada lagi penyakitnya datang, dia pergi ke dokter itu, dia mengucapkan terima kasih. Dia bilang, dokter, Anda sudah menyadarkan saya pada agama saya ucapkan terima kasih. Saya sebenarnya tidak pernah puasa selama 10 tahun. Setelah saya puasa ini saya sembuh. Dokternya keluarkan Quran terjemahan bahasa Jerman dari laci. Saya udah lama mau masuk Islam. Gara-gara ini saya masuk Islam. Syahadat gara-gara ini. Jadi manfaatnya buat kesehatan besar. Makanya kita kalau habis Idul Fitri, biasa makan hari pertama Idul Fitri, makan baru 1 rumah, 2 rumah sudah kenyang. Kalau mau dipikirkan kita sebulan puasa. Gitu. Mungkin orang bisa tanda kutip makan banyak di sini. Tapi nggak bisa. Seperti mobil, kalau habis diservis, gasnya sedikit saja sudah kencang ya, nggak ada suara. Tapi kalau lama nggak diservis, ya keluar asap hitam, suaranya ribut, segala macam. Nah seperti itu. Ya. Maka sangat besar manfaatnya buat kesehatan. Makanya pesan saya, kalau sahur dan buka puasa, jangan balas dendam. Penting ini. Karena orang saya lihat kalau sudah menjelang habis asar, Masya Allah. Yang coklat, yang biru, yang hijau, yang kuning, semua. Dibeli, ada orang motornya penuh, bawa pulang ke rumah. Macam-macam. Sampai rumah makan satu sudah kenyang, nggak bisa. Sampai kata sebagian ulama apa? Siapapun yang makan banyak pada saat buka puasa, dia tidak mengambil hikmah dari puasa itu. Tujuannya supaya perutmu terbiasa. Kembali lagi, dia nggak besar lagi, nggak elastis, tapi dia jadi bagus lagi. Maka itu harus difahami. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur, kurma. Nabi gak bilang makanlah daging, minumlah susu. Kurma. Supaya ambil hikmahnya, boleh makan secukupnya. Tapi teman-teman percaya, kalau antum begitu azan, langsung nasi sama ayam goreng, sama tempe, sama sambal sayur ini. Nah, sholat maghribnya ngantuk. Habis makan mau berdiri gak bisa. Kayak orang balas dendam. Percuma, berarti perutnya gak diservis lagi. Dan habis servis kita rusak lagi. Coba direnungi sunnah Nabi SAW. Makan berapa butir kurma, minum air, sholat maghrib dulu. Mandi yang segar, kemudian baru makan malam. Atau kalaupun sudah kenyang, biarin aja dulu. Tahan sedikit, habis tarawih, makan. Nanti kan sahur juga bisa makan gitu kan. Jadi ambil hikmah dari masalah itu. Baik, itu masalah puasa. Yang kedua, masalah sholat tarawih. Tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud sama. Semua sholat malam maksudnya. Cuma kalau Ramadan namanya tarawih. Santai maksudnya. Kenapa santai? Karena orang habis ba'diyah isya sudah bisa sholat malam. Kan di hari biasa kita harus, bukan harus sih, dianjurkan tidur dulu baru nanti sholat di akhir malam. Gitu. Kecuali witir boleh di awal malam. Kalau sholat tahajud nanti di akhir malam, tapi Ramadan dimajukan. Agar orang-orang yang malas tahajud ini minimal 1 tahun sekali ada di buku amalnya sholat tahajud. Nah, kalau ini juga nggak mau terawih, kapan kira-kira dicatat di buku amalnya sholat malam? Padahal Nabi SAW mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud, qiyamul lail. Dan itu di Ramadan dimajukan. Nabi SAW contohkan itu. Nabi SAW dipesankan juga tentang masalah sholat ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hidupkan malam itu. Dan teman-teman usahakan sholat berjamaah di masjid. Dan usahakan setelah imam selesai baru antum keluar. Makanya yang mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat ikut di masjid yang 11 rakaat. Yang mau 23 ikut 23. Dua-duanya sunnah Nabi SAW gitu kan. Maka cari imam. Kenapa? Kita pilih imam seperti ini. Bukan memilah-milah ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat bersama imamnya sampai imam bubar, maka dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi seperti salam, sholat lagi. Salam, sholat lagi. Dari maghrib sampai subuh. Susah itu. Tapi kita bisa dapat hanya dengan sholat tarawih bersama imam. Ya. Tapi tentu kita juga cari tempat teman-teman sholat yang nyaman. Bacaannya benar. Gitu kan. Jangan cari masjid yang Allah. Karena kita tidak tahu baca apa. Belum baca subhanallah sudah. Sami Allah wa hamid. Belum Rabbana alhamdulillah sudah sujud lagi. Apa? Salah satu kewajiban sholat itu tumaknina. Tenang. Harus, kata Nabi SAW kepada sahabat yang begini sholatnya, Allah Akbar, diistilahkan dalam hadis-hadis sahih, itu musikus sholat, orang yang buruk sholatnya. Nabi lagi mau isi pengajian, dia datang, dia sholat buru-buru. Rukuk sujudnya seperti ayam patok jagung. Allah. Digambarkan dengan Ibnu Abbas seperti burung gagak patok makanannya. Maka selesai sholat Nabi SAW bilang, kembali kau, sholat lagi.
Kenapa belum sholat itu? Nabi pikir tadi mungkin kena buru-buru mau hadir di majlis. Dia sholat lagi, sama lagi sholatnya. Belum sujud sebentar, udah berdiri lagi. Selesai Nabi bilang ulangi sholatnya. Oh belum sholat. Dia ulangi lagi sampai 3 kali. Ternyata masih sama. Oh berarti orang ini memang begini sholatnya. Bukan karena ada hajat yang lain. Maka Nabi bilang 4 kali ulangi sholat. Dia bilang ya Rasulullah, saya tidak tahu sholat yang lain. Ajarkan saya. Mulai Nabi SAW bilang, kalau kamu sholat, tenangkan sendi-sendimu semuanya. Baru kau takbir. Allahu Akbar. Kembalikan semua sendi-sendi pada tempatnya. Tangan sudah tenang semua. Baru kau baca yang dimudahkan dari Al-Quran. Kemudian rukuklah. Biarkan sendi-sendi tenang dulu semua. Baru kau baca memuji Allah. Lalu Subhana Rabbiyal Azim 1. Subhana Rabbiyal Azim 2. Itu yang paling pendek ya. Subhana Rabbiyal Azim. Ada banyak bacaan-bacaan. Ada 6 macam bacaan dalam rukuk. Baru kau bangun. Kalau kau bangun i'tidal, tenangkan sendi-sendimu semua. Baru baca. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati, mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada banyak lanjutan doanya sebenarnya. Yang jelas kita bisa baca itu baru sujud. Kata Nabi SAW, tenangkan seluruh sendiri baru baca doa sujud. Begitu terus sampai salam. Maka tumaknina ini kewajiban sholat. Bisa ditolak sholatnya karena terbukti Nabi suruh ulangi orang itu. Kalau sholatnya sudah diijabah, walaupun pahalanya sedikit, tidak perlu disuruh ulang kan gitu. Tapi ini disuruh ulang karena memang tidak diijabah sama Allah SWT. Maka tenang, ikut sholat berjamaah. Ya. Biasakan itu. Kecuali darurat sekali, boleh antum kerjakan di rumah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan ini sangat dianjurkan juga. Jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Baca, belajar. Ya, untuk membaca Al-Quran. Karena dia banyak sekali keutamaannya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, As-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dua-duanya akan menolong hamba atau pelakunya yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulus saum, puasa akan berkata, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin nahar. Wahai Tuhanku, aku telah menahan dia untuk makan dan minum di siang hari. Fasyaffi'hu, maka berikanlah dia. Fasyaffi'ni lahu atau bihi, ya. Maka berikanlah dia syafaat dari perantara. Wa yaqulul Quran juga mengatakan mana'tuhu nauma bil laili fasyaffi'hu atau fasyaffi'na bihi. Maka Quran pun mengatakan aku telah menahan dia tidur malam hari karena baca aku, maka tolonglah dia, berikan syafaat kepadanya. Para ulama melakukan baca Quran dari bulan Ramadan ini dengan sangat serius. Dan Al-Quran pernah saya sebutkan, saya ulangi lagi, memiliki empat hak membacanya. Faham nggak faham artinya, baca. Dan ini berurut dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Al-Imran nomor 3, An-Nisa nomor 4, Al-Ma'idah nomor 5, terus sampai 114 An-Nas. Ngerti tidak ngerti, baca saja. Baca saja, ya. Dan belajar huruf hijaiyahnya. Jadikan Ramadan momentum untuk bisa faham masalah itu. Dan ini kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Quran dan dia mahir, dia bersama dengan para malaikat. Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maka dia akan mendapatkan double pahala. Kalau dikasih 10 pahala satu huruf, dia akan dapat 20. Maka ini keutamaan tersendiri, ya. Kemudian yang kedua, mentadabburi. Tadabbur itu berarti mengambil makna-maknanya, tafsirnya, terjemahannya. Kalau ini tidak harus berurut seperti awal, nggak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, tidak harus. Tapi antum buka daftar isi Al-Quran, dari 114 surah, mana nih yang paling saya suka nih, pengen baca duluan. Misal ibu-ibu mau yang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa. Bapak mau nama-nama laki-laki dan nama para nabi, ada surah Muhammad, surah Hud, surah Yunus, ya, surah Ibrahim, surah Yusuf, ya. Ada nama-nama hewan. Kenapa Allah sebutkan? Ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah, ada Al-Fil, gajah, ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa ini maksudnya? Baca. Dan ini caranya sederhana, 10 ayat per hari. 10 ayat per hari. Kalau masih merasa berat pun, bagi. Setiap habis sholat wajib, 2 ayat saja. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat per hari. Kenapa 10 ayat Ustaz? Ada dalilnya. Hadis yang pertama adalah, atau riwayat pertama, perkataan para sahabat yang mengatakan kami tidak pernah bertemu yang satu sama yang lain, kemudian kami berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Jadi teman-teman lagi di kantor, sebelum bubar kantor, duduk sebentar, kita baca, satu orang baca Al-Quran dengan terjemahan yang lain, dengar aja, apa? Tadabbur namanya, gitu kan? Maka itu bagus ya, dilakukan. Ini tadabbur, ya. Sehingga kita bisa renungi maknanya dan segala macam, ini sangat baik. Ini hak yang kedua, mentadabburi ayat Al-Quran, ya. 2 ayat saja, insya Allah sudah paham. Dalil yang kedua, selain sahabat tadi mengerjakan 10 ayat, juga ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca di malam hari
atau sehari dalam sehari semalam itu 10 ayat Al-Quran dia akan diberikan 1 kintor. Dan 1 kintor itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau antum baca 20 ayat, 30 ini kita bicara jumlah minimal ya. 10 ayat minimal. Dan sudah pernah saya sampaikan kan download aplikasi Nakhtim itu. Kalau saya pribadi saya sarankan itu. Tulis Nakhtim. Ya, dalam bahasa Indonesia pun bisa. Nanti modelnya itu bahasa Arab, nun, kha, ta, mim, lingkaran warna hijau. Itu bukan aplikasi saya ya, tapi saya temukan ada anak saya pernah kirim subhanallah kepada saya dari teman-temannya. Anak saya masih SD. Saya dapat subhanallah, saya lihat bagus, saya coba cek bagus itu. Ternyata programnya memang sesuai judulnya. Nakhtim artinya kita mengkhatam. Di app ada, di App Store ada, di Play Store ada semua gratis. Nah itu bagusnya kita waktu awal kita pilih mulai dari surah mana, misalnya Al-Fatihah, mulai dari surah pertama ayat pertama. Kita bisa pilih qari'nya siapa, qari'nya dia misalnya siapa. Ya. Kemudian kita pilih, kemudian ada di bawah sekali dalam bahasa apa, terjemahan bahasa Indonesia misalnya, di bawah mulai. Nanti kalau kita tutup handphone, buka keluar nanti ayat pertama Al-Fatihah. Kita tutup lagi, buka lagi nanti, kalau mau buka WA segala macam, baca lanjutannya ada. Terus begitu sampai selesai. Khatam Al-Quran. Jadi 30 juz itu tidak mengambil waktu khusus. Setiap lagi nunggu di lampu merah daripada lihat helmnya orang warna apa, dan lebih baik lihat handphone, baca, gitu kan. Maka itu penting, antri di lift segala macam buka handphone. Karena begitu kita buka handphone pasti dia keluar lanjutannya. Gitu kan. Kita mau mundur ke ayat sebelumnya ada tanda panah mundur, ada tanda panah maju. Kalau mau lanjutin, kita mau share ke orang, oh ayat ini bagus nih, masalah Ramadan misalnya, ada gambarnya itu untuk share. Tinggal klik share langsung. Ke semua medsos bisa di-share. Ke Facebook, ke Instagram, ke mana-mana, di WA, bagus. Mau dengerin bacaannya, ini saya ragu bacaan saya nih. Di atas ada klik audionya, diklik, imam tadi yang kita pilih baca, kita dengerin. 1 ayat itu saja. Diulangi berapa kali kita jadi ikutin tajwidnya. Bagus sekali. Sudah download belum itu? Hah? Baru tahu? Alhamdulillah. Saya kira semua sudah tahu. Cuma saya orang yang biasa ngulangin. Nah, itu bagus ya. Kita berikan Al-Quran. Itu yang kedua tadabbur. Yang ketiga menghafalnya. Haknya Al-Quran. Dan hafal sama. Saran saya 10 ayat per hari. Tadi antum sambil tadabbur, antum hafal 2 ayat setiap habis sholat 5 waktu, berarti 10 ayat sehari. Nanti antum aplikasikan. Kalau sholat duha 2 rakaat misalnya, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat tahiyat masjid. Banyak sholat taubat, sholat wudhu. Antum kalau baca di rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat, insya Allah 1 hari hafal tuh. Ya. Kalau kita tadabbur 10 ayat dan hafal 10 ayat tadi, karena ini sama ya, dan hafal ini tidak harus berurut dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak usah. Surah yang antum suka saja dulu. Oh ini Al-Mulk bagus nih 30 ayat, tidak terlalu panjang, mulai hafal. Kalau 30 ayat berarti antum cuma 3 hari bisa hafal itu. Kalau 1 hari 10 ayat, 30 ayat selesai. Tapi kan nanti mudah lupa Ustaz, itu syaitan, bisikan syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang kalau lupa sambungan ayat, bukan 30 juz hilang semua. Hah? Jadi mulai itu. Ya, insya Allah Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Kalau antum hafal dan tadabbur 10 ayat per hari, kali 1 bulan berarti 300 ayat, kali 1 tahun kali 12 berarti 3.600 ayat, 21 bulan hafal 30 juz. Insya Allah. Yang keempat, mengamalkan isinya, itu hak Al-Quran. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang kami turunkan Al-Quran di dalamnya. Kata para ulama adalah bulan saatnya membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam di setiap Ramadan, di Ramadan di setiap hari 2 kali. Jadi 1 bulan 60 kali mengkhatam. Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz di rakaat terakhir witir. Yang biasa antum baca qul huwallahu ahad. Ya. Maka itu Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar sekali. Ya. Lebih daripada yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan banyak yang bisa dilakukan, sedekah baju, sedekah makanan, pokok, ya, sedekah buku, sedekah apa saja. Tapi yang paling mudah dan paling bagus adalah membuka puasakan orang. Buka puasakan orang. Saya lihat hampir setiap tahun saya di Jakarta ini, kadang-kadang kalau ada taklim sampai menjelang asar begini, biasanya pulang, kadang-kadang macet, menjelang maghrib sampai pasti macet banyak orang. Karena masih banyak orang kerja kan. Banyak orang susah buka puasanya. Ada yang menjual, kadang-kadang ada yang tidak menjual. Kesempatan antum itu. Taruh di motor beberapa gelas air mineral, harganya cuma Rp500, Rp1.000 satu. Taruh 10, kalau bisa beli 1 dus isi 48, harga 30.000. Taruh.
Begitu azan, menjelang azan buka motornya bagi-bagiin ke orang pinggir jalan. Beli kurma, 1 dus. Ya. 1 dus itu ada yang 10 kilo. Ada yang dari 200-300 ribu sampai 600 ribu. Kurma-kurmanya. Kalau mau lebih sedikit pahala lagi, kantongin 2 butir 3 butir kurma di plastik kecil, bawa taruh di kendaraan. Menjelang azan dan bagian orang. Itu pahalanya besar. Jadi kalau kita beli 1 dus air mineral, isinya 48, 30 ribu rupiah modalnya. Itu paling mahal. Ada 1 dus cuma 20 ribu. Ya. Isi 48, anggap 50. Kalau kita kasih ke masjid dekat rumah, bagiin orang di jalan habisin 50, berarti hari itu kita punya 51 pahala puasa. 50 orang yang kita buka puasa kan 1 kita ya. Itu 51 buka puasa. Kalau dari 50 orang itu, 1 saja ahli ibadah, kerjanya ngaji, segala kita panen semua pahalanya dengan sedekah segelas air. Karena pernah waktu Nabi SAW mengatakan, siapa yang buka puasain orang, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa itu. Kalau misalnya dia dapat 100, karena baca Quran segala macam, kita karena kasih dia minuman, kita dapat 100 pahala itu. Seperti itulah. Maka ini kesempatan emas. Yang paling afdal kurma dan air putih. Kalau bisa yang lain bagus. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Karena sahabat ini tangkapnya makanan lengkap ya. Kita nasi campur misalnya gitu kan, lengkap. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada semua orang yang membuka puasakan orang walaupun hanya susu yang dicampur air. Kan biasa susu itu kalau dicampur air rasanya jadi berubah, cuma warna saja kan. Tapi kalau dia miskin, dia nggak punya kecuali itu, tetap dapat pahala. Atau sebutir kurma, atau seteguk air. Dan siapa yang memberikan minum kepada orang puasa, berbuka puasa, seteguk saja maka dia akan diberikan oleh Allah seteguk juga dari telaga haudku di hari kiamat. Dan siapa yang minum seteguk dari haudku tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi itu kesempatan buka puasain orang ya. Blok tuh masjid-masjid dekat rumah gitu kan. Buka puasakan orang. Itu bagus sekali. Selanjutnya yang keberapa? Hah? Yang kelima i'tikaf. Mengikat diri di masjid. I'tikaf ini teman-teman di 10 terakhir Ramadan dianjurkan sekali untuk mengikat diri di masjid, terutama kaum laki-laki. Bagi perempuan hukumnya sunnah dan ada syarat. Itu laki-laki juga sunnah ya, tapi sunnah muakkad bagi laki-laki. Perempuan itu sunnah secara umum. Tapi ada syarat. Kalau dia belum menikah, izin sama walinya dan bukan di luar kota. Ya, ada walinya ayahnya. Kalau sudah menikah sama suaminya. Yang jelas para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, istri-istri Nabi tidak i'tikaf kecuali setelah Nabi SAW meninggal. Setelah Nabi meninggal mereka ada i'tikaf. Itu pun dalam kondisi masjidnya aman, ada hijabnya. Karena perempuan tidur bisa tersingkap segala macam, maka harusnya ditutup. Ya. Yang paling afdal adalah masuk di puasa 19, berarti malam 20. Udah mulai masuk masjid, keluar nanti Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri baru keluar. Kalau tidak bisa, maka pilih malam-malam ganjil saja. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Saya kerja, Ustaz masih kerja di Jakarta. Baik, cari salah satu dari malam-malam ganjil itu yang pas libur, pas kena Sabtu Ahad. Ada istri, ada anak, bawa ke masjid besar di mana dari mulai habis maghrib, habis buka puasa atau buka puasa di jalan, udah siap-siap sebelumnya sholat maghrib, isya, tarawih, ada kalau qiyamul lail sampai subuh. Habis selesai subuh mau keluar dari masjid silahkan. Yang penting sudah habiskan malamnya di masjid, i'tikaf di situ. Nah, maka itu sangat bagus. Itu sangat baik. I'tikaf ini. Dan tentu ada syarat-syarat i'tikaf segala macam ya. Dianjurkan untuk tidak keluar ya. Kemudian tidak boleh kalau laki-laki dia punya istri dia pulang, kemudian dia jima berhubungan biologis, itu membatalkan i'tikaf. Tapi kalau istrinya datang mengunjungi dia seperti kasus Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, Ummahatil Mukminin, Ummul Mukminin, pernah ziarah kepada Nabi SAW lagi i'tikaf, Nabi antar pulang. Itu boleh. Keluar termasuk darurat ya, gitu kan. Tapi dia harus segera kembali lagi. Kemudian tidak melakukan hal sia-sia, misalnya tidur aja. Atau orang i'tikaf tidur dari pagi nanti mau maghrib baru bangun. Ya. Bangun sholat tidur lagi. Enggak, dia beraktivitas ngaji, apalah. Ini memang khusus mengikat diri di situ. Salah satu ciri para nabi-nabi mereka selalu meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Dan diantaranya i'tikaf itu. Baik, jadi walaupun cuma sehari, minimal sehari di 10 terakhir Ramadan itu ya. Kemudian yang ke-6 selain i'tikaf adalah umrah ya. Umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan umrah di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi kalau teman-teman hanya bisa umrah sekali seumur hidup, jadikan di Ramadan. Kalau sekali dalam setahun, jadikan di Ramadan. Kalau juga bisa beberapa kali dalam setahun, maka salah satunya Ramadan. Karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi alaihissalam.
Saya belum punya kemampuan Ustaz. Niat, innamal a'malu binniyat. Kata para salafus saleh, aku berharap punya niat di setiap amal saleh walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat masuk dalam hadis Bukhari, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan dan dia belum melakukannya, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan. Misalnya mau tidur lalu niat salat malam, kebablasan tidur, dapat pahala satu salat malam lengkap. Allahu a'lam kadarnya seperti apa. Tapi kalau dia kerjakan, dia bangun, dia sholat, kutiba lahu asyru adha'afi ila sab'ami'ati ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala ibadah itu sampai 700 kali lipat dan kelipatan yang banyak. Jadi diniatkan. Yang belum menikah, niat menikah. Yang belum haji, niat haji. Niat umrah. Niatkan semuanya. Yang belum pernah jihad, niat jihad. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang mati belum pernah sama sekali terlintas dalam niatnya pun jihad, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Suruh niat. Tidak ada ruginya niat itu. Diniatkan insya Allah. Jadi kalau jemaah haji nanti habis Ramadan, lulang lalang naik bus, jangan cuma jemaah haji ya dari daerah ini selesai. Enggak. Niatkan dalam hati, ya Allah, andai saja kau berikan aku kemampuan, aku ingin haji seperti mereka. Tapi tulus, ikhlas. Memang kita nggak punya kemampuan, ya. Kalau kita punya kemampuan, tentu harus dia lakukan. Kemudian yang ke-7, ya, melakukan semua jenis ibadah. Terutama yang difokus adalah masalah doa. Doa juga khusus ya, karena kata Nabi SAW, orang yang puasa tidak akan ditolak doanya. Riwayat lain. Jadi selama dia dari sahur sampai buka puasa mustajab doa. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, dan setiap orang puasa memiliki satu waktu pada saat buka puasa diijabah doanya. Maka berdoa aja terus setiap ada kesempatan, ya. Berdoa terutama minta dihilangkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, gitu kan. Selalu berdoa kepada Allah SWT. Itu sangat bagus, sangat bagus. Nah, kita berdoa terus rutinkan ya, karena ini doa mustajab. Kalau ada yang mengatakan kan badan saya sehat Ustaz, saya sudah punya pekerjaan, ada istri, ada suami, ada anak, alhamdulillah cukup. Mungkin saya masih butuh doa nggak? Butuh. Karena dalam doa itu yang paling afdal adalah meminta agar Allah menambah nikmat atau mempertahankan nikmat, daripada nanti sudah ada masalah baru minta jalan keluar. Jadi misalnya kita lagi sehat nih, yang paling afdal yang Allah cintai adalah kita mengatakan, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Itu lebih Allah cintai daripada kita sudah sakit minta disembuhkan. Ngerti nggak? Berarti pada saat kita sehat tetap berdoa supaya Allah pertahankan nikmat itu. Makanya kita kalau mau mulai makan, mau tidur, mau aktivitas baca bismillah. Kalau selesai, kenapa kita alhamdulillah? Supaya nikmat itu bertambah dan bertahan, kan gitu. Itu maksudnya. Maka ada juga kalau saya tanya teman-teman, mau nggak pada saat kita lagi genting, lagi susah, kita berdoa langsung Allah ijabah? Mau nggak? Syaratnya itu adalah sering berdoa pada saat lagi lapang. Kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau lagi lapang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Jadi kalau pada saat kita lagi sehat berdoa, lagi kaya justru berdoa, ada keturunan berdoa, ada pasangan baik tetap berdoa. Terus saja kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Dan Ramadan sebulan penuh diijabah doa. Bayangkan nih teman-teman, kalau di kantor kita dibuka dari tanggal 1 sampai 30 Januari, siapapun pegawai minta diterima permintaan. Itu mustahil terjadi lagi kan. Tapi ini Allah SWT sang pencipta menawarkan itu. Semua Ramadan diijabah doa. Nah kita kesempatan sampaikan hajat-hajat kita, jangan disia-siakan ya. Apalagi kalau dipertemukan antara puasa dengan antara azan dan iqamah. Sepertiga malam, hujan lagi turun, waktu-waktu mustajab. Minta didoakan sama orang tua, gitu kan. Atau anak soleh doakan orang tuanya. Atau minta saudara muslim yang lain doakan. Itu semua keutamanya sangat besar. Kemudian yang terakhir, jauhi semua kemaksiatan, semua jenis dosa, kebodohan, tidak boleh dilakukan. Semua jenis dosa. Karena kata Nabi SAW diantaranya, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, fa laysa lillahi hajan fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus melakukannya, maka tidak ada hajat bagi Allah memenuhi lapar dan hausnya. Sebenarnya di sini contohnya dusta, tapi semua kemaksiatan sama. Jadi harus dipuasakan juga penglihatan, pendengaran, ya, lisan, harus dikontrol semua. Puasa itu melatih kita untuk meningkatkan tadi, ya, spiritual kita, keimanan kita. Maka semua dikontrol. Makanya tadi kalau diajak berantem pun, saya sedang puasa, nggak mau ikut-ikutan. Maka seperti itulah. Maka ini berarti ada juga poin yang penting, kita meninggalkan semua, termasuk hal yang sia-sia ya, buang-buang waktu tidak ada gunanya. Ada orang subhanallah begitu masuk Ramadan sibuk, sudah tumpulin film mana yang dia mau nonton. Dari film ini ke film ini 2 jam, nonton maksiat, perempuan terbuka auratnya, inilah itulah. Untuk apa ini buat maksiat? Kesempatan Ramadan lagi dibuka pintu surga. Bertobatlah kepada Allah SWT. Ingat ya, kenikmatan iman seperti Abdullah bin Hudzaifah tadi tidak bisa dirasakan kalau kita tidak tumpukan ibadah. Nah, Ramadan itu penumpukan. Terus saja tumpukin nanti sampai tebal dan susah sekali.
Kalau iman itu tebal, seperti ibaratnya yang dirasakan oleh iman itu. Dan setan saya gambarkan begini juga. Kalau iman itu seperti pagar, ya. Setan itu seperti ular. Kita di dalam pagar itu. Kalau kita cuma punya pagar dari plastik, ularnya patok-patok sobek ya, dia bisa masuk kan? Dan berbahaya buat kita. Kalau lebih kuat sedikit pakai kayu. Kayu juga masih bisa rapuh, ya. Masih bisa dipatok-patok sama dia. Dan pindahnya transisi dari plastik ke kayu itu karena ibadahnya tadi. Dia pindah lebih tinggi lagi, lebih tumpukan ibadah. Ini nanti jadi besi baja. Kalau baja, setannya giginya patah. Mau godain kita nggak bisa. Sampai pada tingkat nanti setan mau bisikin, ya. Kita dengar bisikan setan, nggak usah sholat. Kayak lepas, maka dia nggak bisa lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis tentang Umar bin Khattab. Kalau setan lihat dia lari ke lembah lain, karena Umar begitu. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah aja terus. Sampai Umar bin Khattab itu taruh di sebelah ranjangnya ember air. Dia tidur sampai tangannya begini. Kesentuh air bangun. Sudah sholat malam sampai pagi. Allahu a'lam berapa menit saja dia tidur. Udah begitu sibuk dengan ibadah. Sampai waktu meninggal Umar bin Khattab, lalu ada satu sahabat nikahi istrinya Umar, baru sudah tua sekali. Lalu ditanya, kenapa kau nikahi istrinya Umar? Sudah tua, masih banyak wanita yang lain gitu. Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia ibadahnya Umar. Udah bang, kena ibadah terus. Jadi yang kita butuhkan adalah ketebalan iman itu. Kalau sudah tebal itu luar biasa. Cobaan seberat apapun bisa kita lalui. Tapi kalau antum ibadah, dosa juga. Ibadah, dosa. Jadi tidak pernah tebal imannya. Jadi kayak dikikis sama itu. Sama dosa itu dikikis ya. Karena ini bisa saling menghabis pahala, bisa membersihkan dosa. Dosa juga bisa menghabiskan pahala. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, hati-hati kalian dengan dengki, karena dia bisa membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Jadi ada dosa yang bisa membakar pahala gitu kan. Itu juga dengan pahala, kalau sering dibuat dia bisa membersihkan dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua perbuatan baik bisa menghilangkan dosa-dosa, gitu ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk membahas tentang masalah puasa Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diperintahkan dibuatkan program puasa untuk kalian sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai level terbaik, tertinggi dari ketakwaan. Dan kita tahu teman-teman sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah ini luar biasa, memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau kita sudah sampai pada level ketakwaan, maka kita akan sampai pada poin yang luar biasa dari agama kita ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bisa kita bahasakan sebenarnya puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan keutamaan orang yang bertakwa. Ada Allah gabungkan di dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 4 ayat berturut-turut. Semuanya ini, teman-teman sekalian, berisikan ya keutamaan tentang takwa itu sendiri. Jadi Allah sebutkan di ayat 2-nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi dari permasalahan. Jadi apapun yang kita butuhkan, dari jalan keluar dari sebuah permasalahan akan kita dapatkan dengan ya ketakwaan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ayat 5-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan maafkan kesalahannya dan melipat gandakan balasannya. Dan sekian banyak tentu keutamaan masalah takwa. Kalau kita bahas ini, tema sendiri khusus ya. Tetapi yang jelas, bulan Ramadan, puasa ini akan menyampaikan kita pada level terbaik dari ketakwaan itu sendiri. Kemudian juga orang yang berpuasa ini sendiri, puasa yang dikerjakan karena Ramadan, ibadah intinya adalah puasa selama sebulan penuh, itu akan menjadi penyelamat dari api neraka. Banyak sekali hadis yang membahas masalah ini, antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai, dalam beberapa riwayat lain perisai yang sangat kokoh, seperti perisai seseorang di kalian di saat berperang menangkis serangan musuh. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Dan kata Nabi SAW juga bagi orang yang puasa, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhuhu 'anil nari 70 khalifah." Siapa yang berpuasa satu hari saja, sunnah ataupun wajib ya, di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka, menjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Berarti kan luar biasa nih, ada training khusus tentang masalah puasa ini ya. Jadi orang pun subhanallah sepanjang tahun yang tidak pernah puasa,
maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari puasa ini. Kemudian juga puasa itu sendiri teman-teman sekalian bisa menolong orang yang melaksanakan puasa itu di hari kiamat dan menyelamatkan. Sebagaimana Nabi SAW gabungkan antara puasa dengan membaca Al-Quran dalam sebuah hadis beliau yang sahih. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, "As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah." Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu, atau puasa dengan Al-Quran, keduanya akan menolong ya, pembacanya, pelaksananya, atau menolong seorang hamba yang berpuasa dan juga membaca Quran pada hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin-nahar wasyaffi'ni fi. Maka puasa akan berbicara nanti pada hari kiamat. Bagaimana? Allahu a'lam. Itu Allah lebih tahu. Tapi nanti dia akan berbicara pada hari kiamat sambil mengatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku yang telah menahan dia dari makanan dan syahwat-syahwatnya di siang hari. Maka tolonglah dia melalui aku." Maksudnya jadikan aku penyebab dia selamat dari api neraka ataupun dia masuk dalam surga. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyaffi'ni fi. Kemudian Al-Quran akan mengatakan, "Ya Allah, aku yang telah menahan dia untuk tidur di malam hari. Dia begadang karena baca Al-Quran dengan sholat malamnya. Maka tolonglah dia melalui aku." Qala fayashfa'an, maka atau fayusyaffi'an, maka keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian juga kita tahu sebagaimana puasa yang tadi disebutkan oleh penulis ya, dia akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Ini menjadi saksi bahasan kita. Hadis yang sudah kita bacakan. Juga sabda Nabi SAW yang lain, "Fitnatul rajul fi ahli wa mali wa waladi." Sungguhnya ada saja ya, yang terjadi maksiat atau fitnah bagi seseorang di keluarganya, di hartanya, di anak-anaknya. Tukaffiruhas sholatu wassiyam. Dan itu bisa dibersihkan dengan sholat dan puasa. Wassadaqat, dan mengeluarkan sedekah, wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kita juga tahu puasa adalah training untuk menahan diri dari syahwat yang haram maksudnya ya. Karena di bulan Ramadan kita dilatih. Sedangkan yang halal saja, suami istri halal melakukan interaksi biologis, itu tetap dilarang di selama puasa. Bagaimana dengan yang haram? Maka secara otomatis jauh lebih akan dijauhi tentunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan kalau puasa itu, kalau orang biasa training dirinya, melakukan puasa dan Ramadan itu wajib bukan pilihan. Selama sebulan penuh, maka akan membuat dia tertahan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga masyhur, "Ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa yang sudah mampu melakukan interaksi biologis, siap menjadi suami, siap menjadi istri, siap menjadi ayah, siap menjadi ibu, maka dia harusnya menikah. Fa inna aghaddu lil basar, karena akan menjaga kemuliaan mata dari melihat yang haram, wa ahsan lil farj, dan akan menjaga kemuliaan kemaluan juga. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang belum mampu, maka dia harusnya puasa, karena itu akan menjadi tameng bagi dia. Allah siapkan bagi orang yang puasa khusus pintu gerbang di surga, namanya pintu Ar-Rayyan atau pintu puasa. Di situ nanti di dalam pintu gerbang kalau kita masuk, insya Allah kita termasuk masuk di dalamnya. Di dalamnya banyak sekali istana-istana yang mewah yang disiapkan. Maka pada saat itu ya, orang-orang yang puasa akan masuk dan selain mereka tidak akan masuk dari pintunya, tidak akan merasakan fasilitas yang akan didapatkan di sana. Perlu teman-teman ketahui, di surga itu semua ibadah-ibadah itu umumnya punya pintu-pintu gerbang. Sholat punya pintu gerbang, puasa punya pintu gerbang, sedekah punya pintu gerbang, jihad punya pintu gerbang. Artinya pintu gerbang ini di dalamnya ada kem-kem istana, di mana kita seorang ahli surga insya Allah kita bisa memiliki istana di semua kem-kem itu asal kita kerjakan semua ibadah. Nah khusus puasa dinamakan pintu Ar-Rayyan. Waktu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya nanti orang yang puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, orang jihad akan dipanggil dari pintu jihad, orang yang sholat dari pintu sholat, maka semua akan dapatkan istana di situ. Abu Bakar mengatakan, radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Artinya di semua pintu istana ini, pintu surga ini, dari setiap ibadah, dia punya istana di dalam. Ada orang yang bisa dipanggil dari semua pintu itu, kata Nabi SAW. Iya, termasuk kamu salah satunya. Dan semoga kita bersama dengan Abu Bakar insya Allah. Allahumma amin, kita dipanggil dari semua pintu tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga ada pintu dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Orang-orang puasa khusus saja mereka yang boleh masuk dari pintu gerbang itu. Yuqalu aina as-sha'imun, akan dikatakan nanti pada hari kiamat oleh para malaikat, mana orang-orang yang rutin kerjakan puasa selama di dunia? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. Otomatis mereka berdiri. Tidak bisa di saat itu orang berbohong, dia tidak puasa lalu dia bisa berdiri, tidak bisa. Allah hanya mengizinkan orang yang puasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka pun masuk dan tidak ada selain mereka yang masuk dari pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq, kalau mereka sudah masuk maka ditutup pintu gerbang itu.
walam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang akan masuk di situ. Dalam hadis yang lain, fil jannati thamaniyatu abwab, kata Nabi SAW, di surga ada 8 pintu gerbang utama. Fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Ada satu pintu namanya Ar-Rayyan, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang puasa saja. Orang yang puasa saja. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan dari puasa itu sendiri. Dan ini masuk dalam keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Begitu juga teman-teman sekalian, yang keenam yang kita bisa tambahkan adalah sedekah yang Anda kerjakan. Atau umumnya ibadah. Itu yang paling afdal di bulan Ramadan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, afdalus sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan, yang paling besar pahalanya dikeluarkan selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, bulan yang dimana kita bisa melipat gandakan pahala-pahala kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya terdapat pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, penuh dengan berkah, di mana Allah lipat gandakan amal saleh pada saat itu. Jadi dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan yang lainnya, dan kita juga bisa, teman-teman sekalian, meraih pelipat gandaan pahala yang maksimal dengan cara selalu sibuk mengurus orang-orang yang puasa. Karena kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi yanqus min ajri min ujurihim syai'a. Mereka akan siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Jadi memang kita bisa, teman-teman sekalian, bulan Ramadan memiliki 30 hari pahala puasa. Tapi kalau kita tanyakan, apakah Anda mau mendapatkan pahala 30 hari yang lainnya tambahan? Berarti seakan-akan Anda punya 60 hari pahala puasa. Atau apakah Anda mau dilipat gandakan lagi, tambah lagi 30 hari berarti 90 hari. Atau 120 hari, atau 150 hari. Intinya sebenarnya kelipat gandaan daripada 30 hari yang Anda puasa itu. Tentu saya yakin orang yang berakal, atau orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, pasti jawabannya mau. Tidak mungkin mereka tidak mau. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuka puasakan orang lain. Nabi SAW pada saat memotivasi para sahabat mengatakan, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan. Maka sempat ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang lain. Karena yang digambarkan atau tergambarkan di pikiran sahabat yang bertanya ini, radhiyallahu anhu, dan sini tidak disebutkan namanya. Cuma dikatakan seseorang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang lain, gitu kan? Maka beliau mengatakan pahala ini akan didapatkan bagi seseorang yang membuka puasakan orang dengan sebutir kurma, dengan seteguk air, atau susu dicampur dengan air. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa memberikan pahala buka puasa kepada orang lain. Ya. Kalaupun Anda sangat miskin, Anda sangat susah, biasanya orang amannya di Ramadan buka puasa di masjid, karena orang berlumba-lumba memberikan makanan ke masjid. Kita tinggal datang di masjid mana saja, kita akan bisa buka puasa setiap saat. Maka minimal sekali Anda masuk ke masjid dan membantu marbot masjid misalnya, untuk menyiapkan buka puasa. Misalnya membagikan airnya, membagikan kurmahnya, kue-kuenya, dan segala macam. Anda terlibat sebagai panitia atau orang yang partisipatif saja. Kalaupun Anda tidak mau ini, maka ada cara yang paling sederhana yang sering kami sampaikan untuk menjadi motivasi di bulan Ramadan. Minimal di saat Anda duduk, Anda tukar saja makanan di depan Anda dengan teman Anda Muslim sebelah Anda yang mau buka puasa. Yang mengatakan, ini ya, saya berikan air saya supaya saya dapat pahala puasa Anda. Mungkin dia juga memberikan air dia, hanya menukar saja. Maka masing-masing saling mendapatkan pahala. Dan ini didapatkan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kalau Anda mengatakan, kan juga bisa didapatkan Ustaz selain Ramadan. Betul, tapi Anda dapatkan hanya pahala buka puasa sunnah selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Anda dapat pahala puasa wajib yang Anda sendiri tidak bisa mengerjakan lebih daripada 1 bulan. Anda pribadi tidak boleh dalam hukum agama puasa 31 hari misalnya, atau 32 hari, walaupun Anda mau. Ada batasannya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal muta'addi, amal yang bisa berlipat-lipat ganda pahalanya dengan cara membuka puasakan orang lain. Berapa sih nilai air mineral misalnya? 1 gelas air mineral mungkin Rp500 atau Rp700 saja. 1 dus dengan harga Rp28.000, Rp30.000, isinya sudah 48 gelas. Artinya kalau Anda ikut bagi di musola atau masjid dekat rumah Anda, maka Anda mendapatkan 48 orang lain yang puasa. Kalau Anda memberikan 1 dus saja dalam 1 hari, Rp30.000, maka Anda akan panen pahala puasanya orang 48 orang. Kalau di masjid itu 48 orang, biasanya Ramadan lebih daripada ini. 1 hari 1 dus saja, maka Anda mendapatkan pahala yang berlipat di situ. Berarti selama 1 bulan Anda akan mendapatkan pahala berlipat. Pahala berlipat. Berarti 1 hari Rp30.000 dikali 1 bulan berarti 30 dus ya. 30.000 kali 30 hari berarti Rp900.000. Kalau Anda berikan ini, Anda akan mendapatkan nanti di akhir Ramadan ya
pahala 49 puasa. Ya. Anda sendiri 30 hari, plus setiap orang yang minum 1 gelas air Anda setiap hari, 48 gelas tadi kalau 1 dus Rp30.000 kali 1 bulan. Berapa banyak pahala Anda dapat? Ini kalau Anda cuma berbagi 1 dus. Bagaimana kalau Anda berbagi 10 dus, 50 dus, 100 dus? Itu kan banyak sekali pahala yang bisa dipanen. Ini keutamaan yang luar biasa yang hanya bisa didapatkan maksimal di bulan Ramadan, khusus untuk puasa wajib. Kalau misalnya Anda mengatakan, tapi kan ada juga di bulan Ramadan orang yang bayar utang lalu saya buka puasa, kan iya, tapi sedikit sekali. Kalau di bulan Ramadan, semua masjid Anda datang, orang sedang puasa wajib. Semua keluarga muslim yang Anda kirimkan makanan untuk buka puasa, mereka sedang puasa wajib. Nah, seperti itu kurang lebih. Allahu a'lam. Dan ke depannya nanti, mungkin menjelang Ramadan atau di saat Ramadan, kita juga akan kembali mengingatkan dan merefresh lagi ya, memfreshkan kembali peningatan kita tentang masalah Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan kita di Ramadan yang akan datang insyaallah, dan Ramadan yang banyak ke depannya maksimal Allah berikan kepada kita dengan keimanan yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, amal-amal saleh yang sempurna, dan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma